Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai pembelajaran hari ini agar berjalan lancar, maka kita harus berdoa terlebih dahulu. Fiona untuk pimpin berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, nah selanjutnya Ibu ingin bertanya tentang kesehatan kalian. Bagaimana? Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kita semua sehat sehingga kita dapat memulai pembelajaran hari ini. Walau kita tidak bisa bertemu, tetapi kita bisa bertemu melalui Google Meet. Karena kita masih dalam situasi pandemi COVID ya, Kota Pemalang itu tambah melonjak. Banyak sekali yang terkena COVID. Maka kalian harus menjaga kesehatan dengan memperhatikan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Membatasi mobilitas itu kalian tidak boleh pergi kemana-mana, lebih baik di rumah saja. Sekarang Ibu lihat cek kehadiran hari ini, yang hadir ada 11 ya. Ibu mulai untuk pembelajaran. Siapkan alat tulis kalian ya, karena untuk mempersiapkan pembelajaran hari ini, yaitu mengenai menulis teks persuasi. Kalian harus semangat ya, agar kalian dapat membuat teks persuasi sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaannya. Sebelum Ibu menyampaikan tentang materi menulis teks persuasi ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai struktur teks dan kaidah kebahasaan pada teks persuasi. Masih ingatkah kalian mengenai struktur teks persuasi? Ayo, siapa yang masih ingat struktur teks persuasi? Saya, Bu. Ya, Siva. Silakan. Saya, Bu. Ya. Struktur persuasi keempat yaitu pengenalan isu, rangkaian argumen, pernyataan ajakan, dan penegasan kembali. Betul sekali ya, bahwa struktur teks persuasi itu ada 4: pengenalan isu, rangkaian argumen, pernyataan ajakan, dan penegasan kembali. Itu semua sebagai nanti pedoman kalian untuk membuat teks persuasi. Langkah selanjutnya, selain struktur teks persuasi, ada kaidah kebahasaan teks persuasi. Siapa yang masih ingat? Apa saja ya kebahasaan yang ada pada teks persuasi? Siapa yang masih ingat? Miska? Saya, Bu. Ya. Kaidah kebahasaan ada 4, yaitu kata istilah, kata kerja mental, kata ajakan, dan konjungsi argumentatif. Betul sekali. Kalau kalian sudah tahu semua, maka kita akan mempelajari menulis teks
persuasi. Tujuannya apa untuk belajar menulis teks persuasi? Yaitu kalian diharapkan mampu menerapkan langkah-langkah teks persuasi secara tepat dan jujur dan tanggung jawab. Kemudian diharapkan dapat membuat teks persuasi berdasarkan langkah-langkah teks persuasi yang sudah kalian susun dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan teks persuasi secara tepat dan jujur tanggung jawab. Maka sekarang Ibu mulai untuk menjelaskan ya. Teks persuasi. Teks persuasi dibangun dengan dasar pemikiran untuk mempengaruhi orang lain. Jadi tujuannya agar para pembaca memiliki sikap seperti yang diinginkan oleh penulis. Agar bisa mempengaruhi orang lain tentunya dibutuhkan teknik khusus menulis teks persuasi. Langkah-langkah membuat teks persuasi. Langkah-langkah membuat teks persuasi yang pertama adalah menentukan topik, ya. Yang kedua menentukan tujuan. Yang ketiga yaitu membuat kerangka teks. Keempat mengumpulkan data dan bahan. 5. Menyusun paragraf atau mengembangkan paragraf ya. Tadi apa? Kalau sudah silakan kalian untuk membentuk kelompok ya. Untuk membentuk kelompok kemudian mengerjakan tugas yang sudah Ibu bagi ya di WA group. Kalian bisa membukanya ya. Nah, ada kesulitan tidak, Ozan? Tidak ada. Rizky ada kesulitan? Tidak ada. Tidak ada. Ya, presentasi dimulai dari kelompok 1, kemudian dilanjut kelompok 2 dan terakhir yaitu kelompok 3. Kelompok 1 silakan. Kelompok gempa bumi ya. Assalamualaikum. Ya Bu, gempa bumi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok gempa bumi akan mempresentasikan hasil tugas kami. Tes yang kami buat berjudul Melawan Corona. Saya akan membacakan terlebih dahulu. Saya di sini akan membahas hal yang sedang menjadi perbincangan hangat, yaitu virus corona. Corona adalah sebuah virus yang berasal dari kota Wuhan, Cina. Virus itu lalu menyebar luas ke seluruh penjuru dunia karena adanya korban positif yang berpergian ke luar negeri, termasuk juga Indonesia. Tentunya dengan adanya virus ini kita harus melakukan protokol kesehatan. Kita mempererat persatuan antara tenaga kesehatan dan masyarakat sering mengerti tentang beban tugas masing-masing sebagai akhir. Marilah kita berdoa memohon kesehatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain berdoa, ada baiknya dibarengi dengan usaha yang harus kita lakukan. Jangan anggap enteng wabah ini, karena inilah wabah yang berdampak namun besar bagi kesehatan kita.
Sudah selesai kelompok 1? Sudah, Bu. Sudah. Sudah, Bu. Ya, bagus sekali. Hanya saja nanti kalimatnya lebih diperbaiki lagi ya, agar berhubungan ya, agar berhubungan anak-anakku, maka ternyata kalian bisa untuk membuat teks persuasi. Sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama untuk menyimpulkan pembelajaran ini. Apa saja ya yang sudah kita pelajari? Sasa yang bisa menyimpulkan hari ini kita belajar apa ya? Sasa ada? Sasa? Saya, Bu. Ya. Kita telah belajar untuk menerapkan langkah persuasi, yaitu menentukan topik, tujuan, mengumpulkan bahan, dan mengembangkan paragraf. Ya, betul sekali ya, yang utuh. Nah, kalau sudah disimpulkan, wah, kalian memang pintar-pintar semua anak-anak Ibu ya. Jadi apa yang sudah Ibu terangkan, kalian bisa memahami. Apa ya yang menarik? Saya, Bu. Ya, Friska. Yang menarik menurut saya dengan mempelajari persuasi, saya dapat mengetahui cara membuat teks persuasi sehingga saya bisa dipercaya diri untuk mengajak seorang melakukan hal yang baik. Nah, itu ya yang menarik ya. Bagus sekali. Jadi dapat memotivasi kamu ya untuk mengajak seseorang agar melakukan hal yang baik. Betul sekali ya. Kita menemui ya sebuah teks persuasi itu ya bisa di pinggir jalan. Tadi ya sudah Ibu sampaikan, di suatu tempat atau di mana saja saat kita berada itu kita akan percaya diri untuk mengajak seseorang dalam kebaikan. Mengajak di sini itu dalam hal yang positif ya, jangan yang negatif. Nah, alhamdulillah jadi kalian sudah bisa memahami. Karena kalian sudah memahami hal tersebut, maka nanti materi selanjutnya kita akan membahas teks eksposisi. Setelah ini tugas yang tadi sudah kalian kerjakan disempurnakan dulu ya, disempurnakan kemudian difoto kirim ke WA ya. Untuk lebih memahami lagi itu Ibu tambahkan tugas individu ya, kalian kerjakan, kalau sudah selesai dikirim lagi ke WA group. Sebelum Ibu tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Vanessa dipimpin untuk berdoa. Mari berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Tadi sudah kita tutup dengan doa. Semoga apa yang kita pelajari itu sangat bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima